Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas Manajemen 21D dengan NIM 105721114621. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi yang ke-13 yaitu PLC atau Product Life Cycle beserta contoh studi kasusnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pengertian PLC. Menurut As-Sauri, konsep Product Life Cycle adalah perkembangan hasil penjualan dan laba suatu produk yang dikaitkan dengan perkembangan waktu yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Sedangkan menurut Kotler, konsep Product Life Cycle mempengaruhi pengambilan keputusan dan merupakan sarana yang ampuh dalam pelaksanaan strategi. Jadi, Product Life Cycle merupakan salah satu sarana penting untuk mengambil keputusan dalam memformulasikan strategi pemasaran. Manfaat PLC. Yang pertama, memprediksi permasalahan yang dihadapi dalam memasarkan produk untuk tiap tahapnya. Kedua, dapat mengetahui tahap manakah produk tersebut berada atau ke arah tahap manakah suatu produk tersebut bergerak, sehingga perusahaan dapat merumuskan rencana-rencana pemasaran. Yang ketiga, untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat melakukan strategi yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk mengambil keputusan dalam memformulasikan strategi pemasaran. Tahap-tahap dalam PLC. 1. Tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan lambat karena produk baru saja diperkenalkan kepada masyarakat. Biaya produksi sangat tinggi sehingga tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini, pasar dapat menerima produk baru dengan cepat sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan keuntungan yang besar. Ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan adalah periode di mana pertumbuhan penjualan cenderung lambat, bahkan dapat dimulai menurun. Karena produk sudah diterima oleh pasar, profit biasanya akan stabil atau bahkan cenderung menurun karena adanya kompetitor. Dan yang keempat, tahap penurunan atau decline. Dalam periode ini, penjualan menurun dengan tajam dan diikuti oleh menyusutnya keuntungan. Selanjutnya, contoh studi kasus. Produk Life Cycle Coca-Cola merupakan berkarbonisasi yang diproduksi oleh Coca-Cola, company asal Atlanta yang sering disebut dengan Coca-Cola. Coca-Cola merupakan minuman ringan yang paling laris dalam sejarah, serta salah satu merek yang paling dikenal dunia. Studi kasus siklus hidup produk Coca-Cola terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkenalan. Coca-Cola diperkenalkan pada tahun 1886 sebagai minuman ringan berkarbonisasi yang menyegarkan. Produk ini menjadi populer karena rasa khasnya dan strategi pemasaran yang kuat. Dalam tahap ini, Coca-Cola memperluas jangkauan produknya ke berbagai pasar dan menciptakan kesadaran merek yang kuat. Kedua, pertumbuhan. Selama fase pertumbuhan, Coca-Cola berhasil memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan penjualannya. Perusahaan ini memanfaatkan strategi pemasaran yang efektif seperti kampanye iklan yang menarik dan promosi penjualan selama periode ini. Coca-Cola juga memperkenalkan varian rasa baru seperti Diet Coke, Coke Zero, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, kematangan. Pada fase kematangan, Coca-Cola mencapai puncak penjualannya dan memiliki pangsa pasar yang mapan. Persaingan dengan merek minuman lainnya juga semakin ketat. Untuk tetap relevan, Coca-Cola meluncurkan inovasi produk pengembangan kemasan yang menarik dan mengadopsi strategi pemasaran yang cerdas untuk mempertahankan posisinya di pasar. Dan yang terakhir, penurunan. Setelah melewati fase kematangan, suatu produk pada akhirnya akan memasuki fase penurunan.
Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan tren konsumen, kejenuhan pasar, atau munculnya produk pengganti. Coca-Cola terus berupaya mengatasi fase penurunan ini dengan melakukan diversifikasi produk dan memasuki segmen pasar baru untuk memperluas jangkauan dan menjaga pertumbuhan bisnisnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.